Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berguna bagi Pekerjaan Tuhan. Orang percaya yang benar pasti rindu hidupnya berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi kita harus tahu saudara, bahwa tidak mungkin seseorang berguna bagi Tuhan dan kerajaannya kalau ia tidak berada dalam wilayah kekuasaan Tuhan. Tidak ada orang yang berada di dalam wilayah kekuasaan Tuhan yang tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terkait akan hal itu, kita mesti tahu bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan tidak bisa terpisah dari Dia. Terpisah dari Allah itu kebinasaan. Maka kita harus keluar dari wilayah kekuasaan dunia dan masuk ke dalam wilayah kekuasaan ilahi. Kalau kita masuk wilayah hukum atau wilayah kekuasaan dunia, kita tunduk kepada dunia. Kita tunduk kepada kesenangan dunia. Kita dibeli oleh dunia. Tetapi kalau kita masuk wilayah kekuasaan Tuhan, kita dibeli oleh Tuhan. Maka kalau kita masih memiliki kesenangan dunia, lalu di dalamnya juga ada kesenangan dosa, itu kita ada di wilayah kekuasaan dunia, saudara. Lalu bagaimana caranya agar tidak ada dalam wilayah kekuasaan dunia? Ya gampang, jangan menyenangi, menyukai apa yang disediakan dunia, tetapi sukalah kepada apa yang disediakan Allah. Lalu yang disediakan Allah apa? Dirinya, saudara. Sebab itu teguklah, hiruplah, minumlah, dan nikmatilah. Kalau kita serius mencari Tuhan, kita akan dalam tanda petik digigit oleh Tuhan, sehingga kita menjadi seperti Tuhan. Sayangnya orang tidak sampai dalam tanda petik digigit Tuhan, karena masih digigit dunia. Dan salahnya, dia pikir bisa digigit dua-duanya. Tidak bisa. Memang kita belum sempurna, tetapi kita mau berjuang terus agar tidak diikat oleh kesenangan apapun juga. Sebab kalau kita masih memiliki kesenangan dunia dan berharap dunia membahagiakan, berarti kita memberi diri dimiliki oleh dunia. Saudara, semua milik kita itu harus berguna bagi pekerjaan Tuhan. Itu prinsipnya. Punya uang banyak pun tidak merasa punya uang. Punya barang bagus pun jangan merasa punya barang bagus. Sebab tidak ada barang yang kita miliki tanpa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalau dengan barang yang kita miliki hanya supaya kita merasa utuh, lengkap, dan bahagia, kita tidak bisa memiliki kerajaan surga. Apapun yang kita miliki harus untuk kepentingan dan pekerjaan Tuhan. Memang bagi anak muda sulit. Tetapi kalau kalian bisa melakukan ini, kalian menjadi manusia unggul yang tidak akan dipermalukan Tuhan. Kalau kita dalam keadaan susah hari ini, bisa. Itu karena tuaian kita. Itu karena kita sudah melakukan banyak kesalahan di hari-hari kemarin. Tapi yang penting, jangan berada di wilayah hukum dunia. Jangan terhisap di situ. Jangan lagi ada kesenangan-kesenangan di situ. Karena berarti kita dimiliki dunia,
kita dibeli oleh setan dan dibawa ke neraka. Sebaliknya, kita masuk saja ke wilayah kekuasaan Tuhan. Kesenangan kita ya Tuhan sendiri. Dengan begitu, tidak mungkin kita tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Sebab kita pasti bukan hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Tuhan dan sesama. Dalam Matius 6 ayat 26-27, Tuhan berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jadi saudaraku, kalau Tuhan menambahkan umur, berarti Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Sedangkan kalau kita ada di wilayah kekuasaan dunia, kita bakal terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan itulah sejatinya masalah terbesar dalam hidup ini. Tidak ada masalah yang lebih besar dari hal ini. Tetapi kalau kita tidak terpisah dari hadirat Allah, Sang sumber kehidupan yang menciptakan langit dan bumi, kita nggak perlu takut. Untuk makanan dan pakaian pasti ada. Nah, jangan kita melihat dari sudut pandang lain, karena prinsip kita adalah asal ada makanan, pakaian cukup. Maka ada satu rumus, saudara, yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Lawanlah semua masalah dengan kesucian. Kita semua itu punya masalah kok. Mari kita mempercayai Allah kita yang hidup. Kita percaya bisa merencanakan hidup kita ke depan. Kalau kita hidup suci, hidup benar, maka tentu Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita, dan kita tidak akan dipermalukan. Sebab itu yang paling kita takuti hari ini sejatinya adalah berbuat salah. Sekecil apapun salah itu, sehalus apapun, jangan lakukan. Jangan harap kebahagiaan dari dunia ini. Kita harus sampai pada tingkat membutuhkan Tuhan, di mana cinta kita membawa sampai tanpa batas. Bapa menyayangi kita dengan memberikan anaknya tanpa batas. Maka kita pun membalas dia dengan mengasihinya tanpa batas. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yang itu memuaskan dan menyenangkan hatinya. Sejatinya Tuhan tidak butuh apa-apa. Walaupun semua marga satwa dan semua pohon di hutan Libanon, dikatakan Alkitab tidak cukup untuk korban bakaran. Namun, ada satu yang membuat Tuhan bisa puas. Apa itu? Yaitu hati kita yang tanpa batas mencintai Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.